Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaka Triputra dan teman saya Rizal Abdul Hamid akan menyampaikan tentang Microsoft Access. Microsoft Access adalah suatu program aplikasi basis data komputer relasional yang digunakan untuk merancang, membuat, dan mengolah berbagai jenis data dengan kapasitas yang besar. Microsoft Access dapat menggunakan data yang disimpan di dalam format Microsoft Access, Microsoft Jet Database Engine, Microsoft SQL Server, Oracle Database, atau semua konten berbasis data yang mendukung standar ODBC. Database atau bisa dikenal dengan sebutan basis data adalah kumpulan data yang berhubungan dengan suatu objek, topik, atau tujuan tertentu. Contoh database antara lain pada buku telepon, kamus, katalog buku di perpustakaan, data penyewaan di toko rental, dan lain-lain. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Komponen utama Microsoft Access. Yang pertama ada table. Table adalah objek utama dalam database yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data sejenis dalam sebuah objek. Table terdiri atas field name, yang artinya atribut dari sebuah table yang menempati bagian kolom, dan record, isi dari field atau atribut yang saling berhubungan yang menempati bagian baris. Yang kedua, query atau SQL, Structure Query Language. Query adalah bahasa untuk melakukan manipulasi terhadap database. Digunakan untuk menampilkan, mengubah, dan menganalisa sekumpulan data. Query dibagikan menjadi dua, yaitu DDL, Data Definition Language, digunakan untuk membuat atau mendefinisikan objek-objek database seperti membuat tabel, relasi antar tabel, dan sebagainya. DML, Data Manipulation Language, digunakan untuk manipulasi database seperti menambah, mengubah, atau menghapus data serta mengambil informasi yang diperlukan dari database. Yang ketiga, form. Form digunakan untuk mengontrol proses masukan data atau input, menampilkan data atau output, memeriksa dan memperbarui data. Yang keempat, report. Form digunakan untuk menampilkan data yang sudah dirangkum dan mencetak data secara efektif. Yang kelima, tipe data. Field dalam sebuah tabel harus ditentukan tipe datanya. Ada beberapa tipe data dalam akses, yaitu text, memo, number, data, date atau time, currency, auto number, yes or no, all object, hyperlink, lookup, wizard. Baik, kita akan melanjutkan bagaimana cara membuat database. Pertama-tama kita terlebih dahulu buka program Microsoft Access. Ini adalah program Microsoft Access. Jika tidak ada pada tampilan berikut ini, kita dapat mencarinya pada All Program File. Kita cari Microsoft Office, lalu kita pilih Microsoft Access 2010. Di sini terdapat beberapa tipe database yang dapat kita buat. Ada blank database, blank web database, dan database yang pernah kita gunakan. Lalu kita ganti nama file yang akan kita buat. Kita beri nama spesial media. Lalu kita pilih tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanan pada kali ini dapat kita simpan pada tempat yang kita inginkan. Saya akan menyimpannya pada tempat berikut ini. Lalu klik OK. Kemudian kita klik Create. Berikut ini adalah tampilan dari Microsoft Access. Di Microsoft Access sendiri memiliki beberapa menu. Yang pertama ada Home, ada Create, ada External Data, ada Database Tool, Add In. Jika kita membuka tabel tool, maka ada pilihan menu File dan Table.
Pertama-tama kita akan membuat tabel yang akan kita gunakan. Klik view, design view. Lalu kita ganti namanya menjadi buku. Lalu klik OK. Pertama, di sini ada beberapa menu, yaitu field name, data type, dan description. Pada field name, saya akan mengisikan ISBN. Yang kedua, judul buku. Yang ketiga, penulis. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, genre. Yang keenam, halaman. Yang ketujuh, harga. Pada data tipe sendiri memiliki beberapa tipe data. Ada teks untuk yang akan diisikan dengan teks. Memo akan berisi tentang memo. Number yang akan diisikan dengan angka. Date or time akan diisikan dengan tanggal atau waktu. Currency akan diisikan dengan harga. Auto number, yes or no. Hyperlink, attachment untuk menyisipkan gambar. Pada ISBN sendiri kita akan memilih teks. Pada judul buku kita pilih teks. Penulis kita pilih teks. Bahasa kita pilih teks. Genre kita pilih teks. Halaman teks. Harga currency. Lalu kita save. Kemudian kita akan membuat tabel yang kedua. Kita klik view, design view, kita beri nama penerbit. Klik OK. Pertama, saya akan mengisikan negara. Yang kedua, penerbit. Yang ketiga, tahun. Yang keempat, bestseller. Lalu kita tambahkan lagi cover. Pada negara kita pilih teks, ada penerbit teks, tahun teks, bestseller kita pilih yes or no karena kita hanya akan memilih. Cover kita pilih attachment karena kita akan menyisipkan gambar. Kemudian kita save. Oh ya, pada tabel buku kita belum menambahkan penerbit. Kita tambahkan lagi. Untuk kita membuat relationship, kita beri data tipenya teks, kemudian kita save. Pada penerbit, kita akan memberikan primary key-nya pada penerbit. Pada field name penerbit, kita klik primary key. Lalu kita save. Setelah tabel yang akan digunakan selesai, kita akan membuat relationship kepada kedua tabel tersebut. Kita klik external data. Oh salah, database tool. Kemudian kita klik relationship. Kita hubungkan penerbit dengan penerbit. Kita terlebih dahulu kita cancel terlebih dahulu karena kita belum menutup tabel penerbit dan buku. Kita close tab save, lalu kita close. Lalu yang buku kita close juga. Lalu kita buat relationship-nya penerbit ke penerbit. Lalu kita centang pada enforce referential
security, dan cascade update. Lalu kita pilih create. Maka relationship antara penerbit dan penerbit sudah terjadi. Kemudian jika relationship telah terjadi, kita akan membuat form. Lalu kita pilih, di sini terdapat beberapa pilihan, ada form wizard, blank form, form design, dan beberapa form yang lain. Kali ini saya akan memilih form wizard. Di sini terdapat nama file yang akan kita masukkan. Ada ISBN buku, saya akan memasukkan semuanya kecuali penerbit. Oh, kita masukkan semuanya. Karena jika salah satu penerbit tidak dimasukkan, tidak akan terjadi relationship. Pada menu penerbit, tabel penerbit, kita masukkan negara, penerbit, tahun, bestseller, dan cover. Lalu kita klik next. Kita klik next kembali. Di sini terdapat beberapa pilihan form, ada tabular, datasheet, justified. Kita akan memilih kolumnar. Kita klik next. Kita ganti judul form yang akan kita buat. Kita beri nama spesial media. Di sini ada dua pilihan, yaitu open the form dan modify the form design. Kita pilih modify the form design. Lalu kita pilih finish. Berikut ini adalah tampilan form yang sudah kita buat tadi. Kali ini saya akan mengedit tampilan dari form tersebut. Kita edit, kita lebarkan terlebih dahulu, lalu kita tarik, kita letakkan di tengah, lalu kita perbesar, terlalu besar, sudah. Lalu kita kecilkan ukuran dari kolom, kita kecilkan semua. Lalu kita hapus pada kolom cover. Pada bestseller kita taruh di bawah, kita perbesar form footernya, kita taruh di bawah, kita taruh agak di tengah. Kita taruh di sini. Lalu kita perbesar cover karena akan berisi foto dari beberapa novel yang akan kita masukkan. Kita atur jaraknya. Agar terlihat lebih menarik. Lalu kita samakan panjang dari kolomnya. Kita samakan. Oh ya, pada kolom buku penerbit kita hapus saja karena sudah ada dua penerbit. Kita hapus yang buku penerbit.
kita hapus. Kita akan menggunakan penerbit yang ada pada penerbit karena memiliki primary key. Kita ganti namanya, ganti penerbit, kita atur kembali, kita atur. Lalu kemudian kita tarik ke bawah lagi. Di sini saya akan memberikan beberapa buton yang kita perlukan untuk menambah atau menghapus dari record data. Pertama, kita klik desain, lalu kita pilih buton atau yang bergambarkan kotak X. Lalu kita klik, kita tarik. Di sini yang pertama saya akan memasukkan previous record. Kita klik next. Di sini ada pilihannya, ada akan memakai teks atau memakai picture. Kalau kali ini saya akan memakai teks. Kita ganti namanya, lalu kita klik finish. Maka tampilan buton akan berubah menjadi ada bertulisan teks. Lalu kita perbesar. Kemudian kita buat buton kembali. Kemudian kita memasukkan pada record operation, kita tambahkan add new record. Kita klik next. Kali ini kita akan memilih teks kembali. Kita rubah namanya menjadi hanya saja add. Lalu kita klik finish. Kemudian kita tambahkan lagi pada record operation, kita tambahkan delete record. Lalu kita klik next. Saya akan memilih teks kembali, kita ganti namanya delete, kemudian klik finish. Lalu kita tambahkan lagi print record. Lalu kita klik next. Kali ini saya akan menggunakan picture. Lalu kita pilih finish. Maka akan pada butonnya akan ada gambar picture yang tadi kita pilih. Lalu tambahkan lagi pada record operation, kita tambahkan save. Lalu kita pilih next, kita pakai teks saja, lalu kita klik finish. Kemudian kita tambahkan kembali record operation undo record. Lalu kita klik next. Kita akan menggunakan picture kembali. Lalu kita klik finish. Kemudian kita tambahkan lagi yang terakhir next record. Kemudian kita klik next, kita gunakan teks, kita ganti namanya jadi next, kemudian kita klik finish. Di sini tampilan dari buton-butonnya sangat tidak beraturan, maka saya akan mengaturnya terlebih dahulu. Kita atur
besar. Terlalu besar. Kita atur juga. Terakhir next. Setelah semua buton selesai, kita kecilkan terlebih dahulu. Setelah buton, ternyata masih ada kolom yang tidak rata. Kita katakan lagi. Selesai, covernya selesai. Lalu kita akan melihat dari tampilan form yang sudah kita buat dengan klik view from view. Maka tampilan form yang sudah kita buat tadi akan muncul. Di sini kita dapat memasukkan data-data yang akan kita simpan. Saya akan memasukkan data-datanya. Yang pertama, ISBN. Kita isi dengan 979 30 62 797. Kemudian judul bukunya Laskar Pelangi. Kemudian penulisnya Andrea Hirata. Bahasanya Indonesia. Genrenya romance dan adventure. Halamannya 529, harganya 69. Kita gunakan titik. Lalu negara kita isi Indonesia. Penerbit kita isi Bentang Pustaka. Kemudian tahun 2005. Bestseller kita centang iya. Kemudian kita save. Oh ya, kita akan mengisikan cover yang akan menjadi tampilan dari buku. Kita tambahkan, kita klik pada attachment, manage attachment. Kita tambahkan, kita klik add. Kita pilih gambar yang akan kita masukkan. Saya akan memilih Laskar Pelangi. Kita klik open, lalu kita klik OK. Maka tampilan dari buku Laskar Pelangi akan muncul. Lalu kita klik save. Maka kita dapat melihatnya pada tabel buku. Maka di sini akan terdapat database yang tadi kita sudah masukkan ke dalam form. Lalu kita close terlebih dahulu. Kita klik add, kita tambahkan, lalu kita masukkan kembali. Yang kedua yaitu kita masukkan ISBN-nya 000 0768 15 4.
Judul bukunya Koala Kumal. Penulisnya Raditya Dika. Bahasanya Indonesia. Genrenya komedi dan romance. Halamannya 250. Harganya 59.500. Negara Indonesia. Penerbitnya Gagas Media. Kemudian tahunnya 2015, cukup baru. Bestseller, kita klik yes. Lalu kita tambahkan lagi foto. Kita klik add. Kita tambahkan Koala Kumal. Kita klik OK. Kita klik OK lagi, maka gambarnya akan muncul kembali. Kita klik save. Kemudian kita tambahkan lagi. Kita isi ISBN-nya dengan 9786 0200 29 375. Judul bukunya Dahlan Juga Manusia. Penulisnya kisah isi Siti Masyiah. Bahasa Indonesia. Genrenya biografi, karena menceritakan biografi dari Dahlan Iskan. Biografi. Kemudian halamannya 283. Harganya 49.500. Negara Indonesia. Penerbitnya Alex Media Koputindo. Tahun 2012. Bestseller tidak, karena tidak cukup diminati. Kita tambahkan gambar. Kita klik add. Dahlan Juga Manusia, klik OK. Kalau bukan bestseller, kita tidak usah mencetaknya karena bukan bestseller. Lalu kita klik save. Kita tambahkan lagi. Kita tambahkan ISBN-nya 978 979 1255 134. Judul bukunya Habibie dan Ainun. Penulisnya Habibie. Bahasanya Indonesia. Genrenya biografi, karena menceritakan kehidupan dari Habibie.
biografi, halaman, biografi, halaman kita isi 323, harganya 80.000 karena sangat terkenal. Negara Indonesia, penerbitnya PT THC Mandiri, tahunnya 2010. Karena merupakan bestseller, kita centang, lalu kita tambahkan gambar, kita tambahkan Habibie Ainun, lalu kita open, kita klik OK, maka akan muncul, lalu kita save. Kita akan lihat dulu, kita sudah memiliki 4 data, lalu kita close terlebih dahulu. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizal. Baik, saya Rizal. Saya akan melanjutkan apa yang sudah Jaka jelaskan. Sebelumnya kita bisa menggunakan button-button yang ada di sini. Jadi untuk melihat data-data yang sudah dimasukkan, kita bisa klik previews. Jadi ini data-data yang sudah tersimpan, kita bisa lihat kembali. Dan untuk selanjutnya kita bisa klik next. Dan untuk data selanjutnya kita akan masukkan. ISBN untuk buku yang kelima, yaitu 979 759 151 4. Judul buku 5 cm. Penulis Doni Dirgantoro. Bahasa Indonesia. Genrenya romance dan adventure. Halaman 381. Harganya 65.000. Negaranya Indonesia. Penerbit PT Grasindo. Tahun terbitnya 2005. Dan untuk bestseller kita klik karena merupakan bestseller. Kita tambahkan gambarnya untuk cover dari novel ini. Kita klik add. Ini covernya. Klik open dan klik OK. Ya. Klik save. Selanjutnya untuk ISBN buku selanjutnya yaitu 978 979 22 4861. Judul buku Nagari 5 Menara.
Penulisnya Ahmad Fuadi. Bahasanya Indonesia. Genrenya edukasi dan religi. Jumlah halamannya 423. Harganya 48.000. Negara terbit Indonesia. Penerbitnya PT Gramedia Pusat Utama. Gramedia Pusat Utama. Tahun terbitnya 2009. Bestseller kita centang. Untuk buku, untuk covernya kita tambahkan image statement, ke add. Kita cari gambarnya. Kita klik OK. Ya, sudah muncul. Selanjutnya kita klik save dan add. Untuk SUN selanjutnya 0545 01 0225. Judul buku Harry Potter. Untuk yang versi Harry Potter and the Deathly Hallows. And the Deathly. Penulisnya J.K. Rowling. Sorry, jadi kesalahan penulisan. Rowling. Bahasanya bahasa Inggris. Genrenya fantasi. Jumlah halamannya 607. Harganya sekitar sekitar 123.000 jika dalam rupiah, karena kita menggunakan kurensi dengan aturan rupiah. Negaranya Kanada. Penerbit Bloomsbury. Tahun terbit 2007. Karena merupakan bestseller, kita centang dan kita tambahkan gambarnya untuk cover.
Kita klik add, Harry Potter, open, klik OK. Kita klik save dan add. Kita kembali, SBN nya 978 979 32 10 605. Judul buku Hafalan Sholat Delisa. Penulisnya Tere Liu. Bahasanya Indonesia. Genrenya edukasi dan religi. Jumlah halaman 248. Harganya 46.000. Negara terbit Indonesia. Penerbit Republika. Tahun terbitnya 2005. Karena novel atau buku ini tidak merupakan bestseller, maka pada bestseller tidak kita centang. Lalu kita tambahkan cover. Caranya sama dengan tadi, manage attachment. Kita klik add, kita cari covernya. Ini, klik open, oke. Kita klik save. Untuk melihat hasilnya apakah sudah tersimpan, kita klik buku, dan ternyata kita sudah menyimpannya. Ini SBN, judul bukunya ini, dengan penulis, bahasa, genre, halaman, harga, penerbit. Setelah itu kita klik save dan close. Setelah selesai, kita di sini akan membuat report. Report ini kita bisa ekspor. Kita desain report. Oh, maaf, terjadi kesalahan. Jadi reportnya akan jadi seperti ini. Kita klik design view jika ingin mengeditnya. Kita lebarkan. Untuk menulis kita kecilkan, bahasa kita kecilkan. Genre juga kita kecilkan. Halaman kita kecilkan karena berisi sedikit. Harga juga kita kecilkan. Negara juga kita kecilkan.
Dan di sini genre ternyata kita kurang lebar di sini. Itu penerbit dan tahun. Bestseller karena hanya berisi centang, kita kecilkan. Cover seperti ini. Kita lihat report view. Dan ini bentuk report yang telah kita buat. Baik, report ini kita klik save dulu dengan nama special media. Oke. Pada report ini kita bisa mengekspor. Jadi report ini kita bisa ekspor ke dalam bentuk yang sudah disediakan oleh Microsoft Access. Jadi ada Excel, text file, XML, PDF, email, ada Access sendiri. Kita coba pada PDF. Kita simpan. Local disk D, Access. Kita simpan. Publish. Save export. Oh, ternyata sudah langsung muncul. Ini mengapa bisa terpecah seperti ini? Karena di sini report pada Microsoft Access pengaturan kertasnya belum kita atur. Jadi terdapat 3 halaman di sini dan terpecah-pecah. Namun tidak apa, kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan saja pada query. Yang penting kita sudah tahu bagaimana cara kerja untuk mengekspor dari report yang telah kita buat. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan tambahan pada buku ini, pada tabel buku ini, kita juga bisa mengekspor dalam bentuk Excel. Jadi langkahnya sama dengan tadi. Kita cari tempat penyimpanannya. Kita simpan pada data D tadi, Access. Kita klik save. Oke. Save export. Save export. Dan kita akan coba lihat bagaimana hasilnya. Dan ini buku. Ternyata sudah masuk di sini. Baik, kita langsung saja. Kita lanjutkan penjelasan untuk query. Kita close. Ini kita close. Untuk buku kita klik save, lalu close. Dan special media kita save, lalu close. Lalu kita buat query. Query di sini kita lakukan dengan cara mengklik pada menu create, lalu pada menunya kita klik query design. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini ada tabel buku, ada tabel penerbit. Kita masukkan dua-duanya. Kita add penerbit, tabel penerbit kita juga add, dan kita close. Di sini akan muncul relationship seperti ini. Lalu kita di sini bisa memasukkan data-data.
Jadi field apa yang akan kita masukkan. Jadi contoh di sini bisa kita masukkan judul buku. Judul buku. Sini kita bisa masukkan penulis. Selanjutnya kita bisa masukkan genre. Lalu kita coba harga. Di sini juga ada tabel. Jadi tabel ini akan menjelaskan field yang kita masukkan termasuk tabel apa. Karena kami memasukkan judul buku yang berada pada tabel buku, maka muncul tulisan buku di sini. Lalu sort. Maksudnya sort adalah pengurutan data. Di sini ada pilihan ascending, descending, atau not sorted. Jadi kita bisa pilih apakah ascending atau descending. Jadi yang akan saya gunakan adalah ascending. Semuanya ascending. Dan di sini ada show. So kita ini di sini ada centang. Jadi maksudnya adalah kita kalau kita akan memunculkan berarti kita centang. Lalu di bawahnya ada kriteria. Kriteria kita bisa masukkan di sini. Bisa masukkan di genre saja sudah. Jadi di sini kita coba masukkan kriterianya romance. Kita coba saja. Dan apa yang terjadi, kita akan klik run. Ternyata kosong. Karena kenapa? Kita coba lihat pada tabel buku. Di sini pada genre tidak ada romance, yang ada komedi dan romance dan adventure. Jadi maksudnya di sini ketika saya memasukkan genre romance, di sini tidak akan muncul. Jadi kita akan ulangi lagi. Kita klik view, design view, kita rubah di sini menjadi biografi. Kita coba lagi, klik run, dan ternyata muncul. Jadi sesuai dengan di sini. Pada buku genre biografi di sini ada dua. Judul Dahlan Juga Manusia dan Habibie Ainun. Di sini juga muncul. Dan di sini kita juga bisa melakukan perlakuan yang sama. Kita bisa ekspor menjadi Excel, PDF. Jadi sama dengan report tadi. Namun lanjut saja. Di sini sebetulnya ada SQL. Jadi kita bisa lihat di sini. SQL view. Ini adalah tampilan untuk SQL view. Namun di sini kami tidak akan menjelaskan SQL view karena SQL view berkaitan dengan bahasa pemrograman yang akan dilakukan oleh programmer. Jadi SQL ini berisi sintaks, jadi bahasa pemrograman. Jadi untuk sementara yang akan kami jelaskan adalah tentang design view dari query. Namun sebelumnya kita belum menyimpan query ini. Kita harus menyimpan terlebih dahulu. Caranya klik save. Sini kita bisa beri nama data query. Kita bisa klik OK. Sini. Baik. Di sini kita pada Microsoft Access ini kita sudah mempelajari beberapa dari fitur dari Microsoft Access 2007. Dari pertama kita membuat
Kita di sini telah membuat tabel. Kita juga telah membuat form tadi. Kita juga telah membuat report. Kita juga telah membuat data query. Dan tadi kita juga telah menggunakan fitur relationship, export ke dalam bentuk Excel, ke dalam bentuk PDF. Sekian yang bisa kami jelaskan di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.